Rumah 5x12 tapi desainnya bisa se-smart ini. Yuk kita cek. Nah, sekarang kita ada di area depan dari rumah ini. Sebelum kita masuk ke pintunya, di sebelah kanan saya, ini ada ruang service area yang kalian bisa pergunakan sebagai tempat cuci atau tempat penyimpanan sapu atau alat pembersih rumah kalian. Dan ini adalah pintu yang dilengkapi dengan smart door lock yang kalian bisa akses dengan sidik jari ataupun kode PIN. Nah, kita sekarang berada di lantai 1. Dan menurut saya lantai 1 ini memiliki ruang keluarga yang bisa dibilang paling besar ya di Surabaya. Jadi langsung bisa seluas ini tanpa sekat dan memiliki tinggi plafon yang tinggi sekali. Jadi kurang lebih mungkin ini tingginya 3 meter. Jadi biasanya kalau untuk di rumah 2 lantai, tinggi plafonnya tidak sampai 3 meter. Mungkin 2,7 atau 2,8 meter saja. Nah, di area ini adalah ruang keluarga yang bisa kalian manfaatkan untuk keluarga, untuk saling berbincang ataupun menonton TV. Dan kita bergeser ke area tempat makannya. Dan ini tempat makan yang lumayan besar ya, jadi bisa untuk menjamu kurang lebih mungkin 6 orang. Jadi mungkin kalau menggunakan meja yang lebih panjang ini bisa menampung 6 orang sekaligus. Dan tidak lupa juga, biasanya di lantai 1 ini hanya dilengkapi dengan powder room, tapi di lantai 1 ini memiliki 1 kamar mandi karena sudah disiapkan 1 shower dan juga ada instalasi untuk water heater. Nah, kita move ke halaman belakangnya. Di halaman belakang ini sudah disediakan juga ada dapur basah yang kalian bisa manfaatkan untuk sebagai tempat memasak ataupun juga mencuci piring. Dan juga masih ada spelling untuk dikasih buat ini ya, apa namanya, ambalan-ambalan untuk menyimpan misal peralatan makanan. Dan di sebelahnya juga udah disiapin space untuk kulkas. Jadi biasanya ibu-ibu pasti sangat suka ya untuk kulkas, apalagi ini bisa ukurannya juga lumayan besar, jadi bisa 60 cm sampai 65 cm kurang lebih. Nah, di halaman belakang ini juga memiliki sisa tanah ya, ini bisa dipakai untuk halaman ataupun mungkin kalau teman-teman merasa perlu menambah 1 kamar di lantai 1 ini masih cukup sekali karena ukurannya kurang lebih di 3 meter kali 2,5 begitu. Nah, mungkin kalau di lantai 1 ini feel-nya adalah untuk area publik. Nah, sekarang kita coba ke lantai yang kedua ya. Kita masuk ke area private-nya. Nah, ini adalah tangganya. Untuk melangkahnya sih menurut saya udah cukup nyaman. Untuk space-nya memang tidak bisa untuk berpapasan ya. Jadi memang untuk 1 orang saja. Dan untuk teman-teman yang berukuran seperti saya ini udah sangat cukup sekali. Nah, ini adalah lantai yang kedua. Di lantai kedua ini memiliki 3 kamar tidur ya teman-teman. Jadi ini adalah kamar tidur yang pertama. Mungkin teman-teman bisa pakai ini sebagai kamar tidur atau ruangan kerja. Dan biasanya juga bisa dipakai sebagai studio podcast. Karena kan zaman sekarang banyak teman-teman yang bekerja sebagai industri kreatif. Nah, kita move ke kamar yang kedua. Kamar kedua ini memang ukurannya sama seperti yang kamar yang pertama tadi. Ini bisa dipakai untuk kamar tidur anak atau sebagai kamar tidur tamu. Seperti itu. Dan masih memiliki pencahayaan yang cukup lebar menurut saya. Dan jangan lupa juga, rumah ini memiliki keluasan ya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan kamar yang pertama tadi dengan kamar yang kedua ini. Mungkin bisa teman-teman kasih 1 pintu atau mungkin dinding tengah ini bisa dihilangkan supaya ada 1 kamar yang ruangannya cukup luas. Dan di lantai kedua ini memiliki wastafel ya teman-teman tentunya. Jadi ini lumayan langka juga kalau di rumah zaman sekarang. Ada 1 kamar mandi. Jadi kamar mandi ini memiliki
selain lantai yang bermotif granit tile, tapi juga memiliki dinding yang sudah dilapisi dengan keramik granit tile dari floor to ceiling. Jadi ini mempermudah maintenance-nya teman-teman. Jadi kalau udah mandi, udah nggak repot kalau ada air nyiprat, tinggal lap aja udah bersih gitu. Dan kamar mandi ini memiliki dua akses ya, dari akses ini dan juga ada akses dari kamar utamanya langsung. Nah, karena rumah ini mengusung konsep Skandinavian, jadi sangat cocok sekali kalau dibuat desainnya seperti ini. Jadi tinggi plafonnya kalau teman-teman lihat ini sangat tinggi sekali ya. Jadi nggak kerasa rumah ini walaupun berukuran kompak 5x12 tapi bisa memiliki kamar utama yang seperti ini. Masih cukup untuk kamar untuk tempat tidur dan juga masih ada tempat untuk ruang make up buat ibu-ibu dan untuk penyimpanan baju. Dan di kamar yang pertama ini, nah ini memiliki satu jendela yang hidup ya bahasanya, jadi bisa difungsikan sebagai ventilasi atau pencahayaan. Karena di fasad depan ini memiliki dua jendela besar ya, jadi di atas dan di bawah. Dan ini ada jendela matinya, seperti itu. Nah, penasaran mungkin fasad rumahnya ini seperti apa? Yuk kita cek langsung di depan. Smart Design, kalian bisa langsung lihat dari fasad rumah ini. Ada 3 poin yang ditonjolkan, yaitu yang pertama adalah garis-garis geometris yang sangat artistik, dan ada penggunaan 3 tekstur, yaitu tekstur kamprot, dan juga ada tekstur kayu, dan penggunaan 3 warna di fasad dinding depannya. Dan tidak lupa ada ketinggian fasad yang di atas rata-rata rumah pada umumnya. Hanya dengan 5 juta saja, kalian bisa mendapatkan rumah ini. Unit sangat terbatas, hubungi kami sekarang di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube channel Xavier Max Indonesia. So, salam Xavier Max.